Halo teman-teman sekalian dan Pak Wayu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nixon Santoso dan juga Cindy, Aceng, dan juga Eldrik akan mempresentasikan tentang sensor asap. Nah, sekarang kita akan masuk ke videonya. Nah, nama alatnya itu adalah smoke detector. Smoke detector adalah alat yang dibuat khusus untuk memindai seluruh ruangan dan secara otomatis akan aktif bila sensor asap mendeteksi ada asap di dalam ruangan tersebut. Jadi jika ada asap, smoke detector ini akan langsung nyala. Berbeda dengan heat detector yang bekerja dengan cara memindai suhu ruangan. Alat pendeteksi asap ini bekerja dengan cara memindai intensitas cahaya di dalam ruangan. Nah, biasa kita temukan di manakah alat ini? Alat ini biasa kita temukan kalau di sekitar-sekitar ini mungkin di hotel ya. Nah, karena alat ini cocok digunakan di kamar tidur, ruang yang diisi dengan banyak elektronik tanpa asap seperti tempat mesin cuci, lalu ada lagi ruang komputer, lalu ruang server. Alat ini bukanlah alat proteksi kebakaran di dalam gedung. Jadi tiap pendeteksi asap tidak dilengkapi dengan alarm maupun alat pemadam kebakaran otomatis. Jadi fungsinya hanya sebatas untuk mendeteksi asap saja dan mengirimkan sinyal ke MCFA, Master Control Fire Alarm. Itu adalah singkatannya. Yang berguna untuk menandakan bahwa ada indikasi kebakaran di tempat tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Pada tahun 1930, ada seorang ilmuwan dari Swiss yang bernama Walter Jaeger. Ia secara tidak sengaja menemukan sebuah alat, yaitu detektor asap, ketika ia sedang ingin membuat alat untuk mendeteksi gas beracun. Perangkat tersebut memiliki sensor, dan sensornya seharusnya bergerak 1 meter ketika gas beracun masuk dan mengubah arus listrik di dalamnya. Menariknya, ia membuat perangkat bekerja dengan gas beracun yang ada, tetapi alat itu tidak mengeluarkan reaksi apapun. Sehingga pada saat ia menyalakan rokok untuk memikirkan apa yang dilakukan selanjutnya, detektor tersebut secara tiba-tiba meledak saat terdeteksi asapnya. Asap detektor pertama kali ditemukan pada tahun 1939. Ilmuwan Swiss Ernst Mayli pun turut memperbaiki penemuan Jaeger. Mayli memanfaatkan tabung katota dingin yang dimana berfungsi untuk memperkuat sinyal yang dibuat oleh mekanisme deteksi asap untuk memicu alarm. Hal ini membuat alat tersebut menjadi lebih sensitif dan efektif. Kemudian pada tahun 1963, Komisi Energi Atom atau AEC memberikan izin pertama kali untuk mendistribusikan detektor asap yang menggunakan bahan radioaktif. Alat ini pun biasanya digunakan di sebuah gudang ataupun gedung publik pada tahun 1960. Dan pada tahun 1969, AEC kembali memberikan izinnya pertama kali untuk pemilihan rumah menggunakan alat tersebut. Sehingga pada tahun 1970, detektor asap di rumah sudah menjadi hal yang lumrah. Selanjutnya ada jenis-jenis smoke detector. Yang pertama ada smoke detector atau VSD. VSD merupakan salah satu alat pendeteksi asap paling canggih saat ini. Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan kamera atau video sebagai sensor untuk mendeteksi asap langsung selama 24 jam. Yang kedua ada ionisation detektor, kebalikan dari VSD. Ionisation detektor justru merupakan salah satu model alat pendeteksi asap yang pertama kali dikembangkan. Alat ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal ketika ada asap yang masuk ke dalam sensor alat pendeteksi. Yang ketiga ada projected beam smoke detector. Yang terakhir ada pendeteksi asap yang tidak kalah canggih lagi. Alat yang satu ini bekerja dengan cara mengukur intensitas dan kejernihan cahaya yang ada di dalam ruangan. Caranya adalah dengan menembakkan laser dari satu alat ke alat lainnya yang ditempatkan di sudut ruangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, smoke detector ini berbeda dengan heat detector. Meski berbeda, kedua alat ini memiliki cara kerja yang sama, yaitu sama-sama mendeteksi apabila terdapat indikasi kebakaran di dalam suatu ruangan di mana alat tersebut terpasang. Smoke detector ini memiliki indikator kebakaran yang lebih akurat.
karena alat ini hanya akan mengirim sinyal bila terdapat asap di dalam ruangan yang sudah terpasang alat tersebut atau di sekitarnya. Oleh karena itu, alat ini lebih cocok digunakan di ruangan yang terdapat banyak alat elektronik. Jadi ketika terjadi konsleting dan mengeluarkan asap, alat pendeteksi asap ini dapat mendeteksi indikasi kebakaran dengan lebih cepat. Ketika alat pendeteksi asap terhubung dengan Fire Alarm Control Panel, maka Fire Alarm akan mengaktifkan seluruh alarm secara beruntun, agar penghuni bangunan bisa mengetahui bahwa ditemukannya indikasi kebakaran di dalam gedung tersebut. Nah, setelah kalian mendengarkan seluruh penjelasan dari teman-teman saya tadi dan juga dari saya, nah tadi kan sudah dijelaskan tentang cara kerja dari smoke detector itu kan. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi dengan saya akan menampilkan video yang saya ambil dari YouTube tentang perbedaan cara kerja dari smoke detector dan heat detector agar kalian semua itu lebih paham. Oke, sekarang kita akan masuk ke videonya.